Karena itu melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat, nggak boleh lagi kita ada rasa takut. Kalau Anda terdakwa, carilah pengacara yang bisa memperjuangkan hak-hak Anda. Saya ini pengacara, tapi ketika saya jadi terdakwa, saya juga butuh didampingi oleh pengacara. Karena kadang-kadang kita ini kalau berhubungan langsung, biasanya kita menjadi subjektif atau kita menjadi emosional. Karena itu saya harus ada penyimbang pengacara. Bersyukur saya punya pengacara ini cukup bersih, namanya Bapak Romel Siole, ya, beliau pengacara yang cukup bersih, ya, yang mendampingi saya. Nah, saya minta kepada masyarakat seluruh Indonesia, jangan takut berperkara. Karena kalau kita berperkara, kita dilandasi dengan ketakutan, ya memang jujur aja, penyidik JPU, jaksa dan hakim itu manusia biasa. Mereka juga tidak luput dari kehilapan, keterbatasan dan kesalahan. Yang menjadi masalah kita ini menjadi dirampas kemerdekaannya, dirampas kebebasannya. Ya, saya terganggu. Saya tidak apa-apa. Saya diperhadapkan di muka hukum kalau memang sesuai dengan undang-undang. Tapi saya dihadapkan di muka hukum, tidak ada satupun undang-undang mengatur bahwa saya boleh dicari-carikan kesalahan. Ya, kali ini untuk persidangan yang kedua ini saya out of court. Ya, saya nyatakan di sini saya out of court. Kalau memang hukum itu akan memutuskan bahwa saya ini divonis tanpa kehadiran saya, silakan. Tapi saya sudah menghormati hukum. Persidangan pertama saya hadir, kedua saya hadir, ketiga saya hadir. Saya ketiga itu telah mengatakan bahwa saya menyampaikan surat pernyataan mosi tidak percaya. Tetapi apa yang saya lihat seolah-olah hak saya diabaikan. Padahal itu, ingat, saya mengajukan mosi tidak percaya adalah berdasarkan ketentuan kekuasaan kehakiman. Ya, pertama di ketentuan kekuasaan kehakiman bahwa di pasal 6 tidak seorang pun ada yang boleh dihadapkan di muka hukum apabila tidak ada undang-undang yang mengatur. Saya menyatakan tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pasal 27 ayat 3 harus dilaporkan lembaga. Ya, dan itu benar-benar lembaga. Tidak ada. Jadi saya menolak. Ada teman yang mengatakan atau ada hakim yang mengatakan Anda bisa gunakan haknya pada waktu eksepsi. Boom. Eksepsi itu sudah masuk pada materi perkara, pada pokok perkara. Oh belum. Siapa yang bilang? Ya. Ketika saya sudah ikut dengan menjawab eksepsi, berarti saya sudah ikut alurnya mereka. Lalu apa gunanya itu pasal 6? Undang-undang kekuasaan kehakiman. Ya? Undang-undang kekuasaan kehakiman sudah jelas. Tidak seorang pun ada yang boleh dihadapkan di muka hukum. Saya menyatakan itu. Kemudian pasal 17 ayat 1. Ya, Undang-undang kekuasaan kehakiman. Seorang terdakwa atau kuasanya punya hak ingkar. Punya hak ingkar mana yang dimaksud itu adalah menolak hakim yang dianggap memiliki kepentingan atau tidak adil. Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan keadilan kalau yang melaporkan ketua pengadilan, lalu yang menunjuk hakim majelis adalah ketua pengadilan ex officio, yang menjadi ketua majelisnya adalah wakil ketua pengadilan setempat yang melaporkan saya. Lalu saya harus disidangkan di pengadilan setempat, di mana pelapornya adalah orang yang merasa dirugikan lembaganya. Ya, kalau dia melapor sebagai pribadi, saya mau. Tapi dia melapor sebagai atas nama lembaga, pakai surat tugas. Bagaimana mungkin? Sedangkan kita tahu posisi hakim itu adalah equal atau netral. Netral. Antara pelapor dengan terlapor, dia harus berdiri di tengah. Sekarang pelapor adalah atasannya hakim yang mengadili saya. Di mana itu namanya jujur, adil, objektif sesuai dengan undang-undang. Saya ingin bacakan masalah kuhab, hukum acara pidana.
Ya, hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dibuat tanggal 31 Desember 1981. Di dalam konsiderannya dan di KUHP tersebut sudah diatur dengan jelas sehingga tidak harus lagi diasumsikan atau dipersepsikan lain. Nah, seperti kita tahu bahwa hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tolong, saya ini warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang, bukan? Ya, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di mana hakim-hakim yang tidak melaksanakan sesuai undang-undang, mereka tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, tolong harus dipahami. Jadi masyarakat sudah waktunya lah bersikap tegas. Teman-teman aktivis, penggiat hukum, Anda tidak boleh lagi menerima yang namanya hakim-hakim yang tidak patuh pada hukum, kita ikuti. Jangan. Sudah waktunya lawan. Ingat, kedudukan hakim tidak lebih tinggi daripada terdakwa. Ini bukan persoalan, Pak. Terdakwa itu adalah masyarakat Indonesia yang harus dilindungi hanya oleh negara. Saya bacakan terus, ya. Jadi menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara. Ini. Jadi A, ini konsideran bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dari pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. B, bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam garis-garis besar haluan negara, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 4 Romawi garis miring MPR garis miring 1978 perlu mengadakan usaha meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangka pelaksanaan secara nyata dari wawasan Nusantara. Jadi ini B, C, bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum secara pidana ada agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kurang apa ini? Udah cukup jelas. Itu C. D, bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Hek Hersine Inlands Reglement Stadblad tahun 1941 nomor 44 dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 1 DRT tahun 51 Lembaran Negara tahun 51 nomor 9 tahun tambahan Lembaran Negara nomor 81 serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya. Sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Jadi undang-undang yang dicabut itu yang adalah undang-undang zaman Belanda, ya. Nah, bahwa oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung
dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada di dalam proses pidana.